Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan Allahumma barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Alhamdulillah ustaz-ustaz sekalian, virtual untuk melanjutkan HMQ progres kita hari ini di pertemuan 28 ya. Di penghujung surat At-Taghabun insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran untuk kita semua, mudah hafalnya, mungkin hafalannya insyaallah. Seperti biasa, Ustaz Baihaqi ada, tapi sebelum Ustaz Baihaqi memulai, saya harus sapa dulu ini. Siapa saja yang sudah online pagi hari ini. Ada Ustazah Arfiani dari Nganjuk, Ustazah Windy dari Tangerang, Ustazah Niswa dari Lamongan, Ustazah Lili dari Bontang, Ustazah Nuzul Khairah, masih di Lamongan, Ustazah Resti Hesti Ningtia, ada Ustazah Roshda, Ustazah Sulastri, dan Ustazah Titik Sona. Insyaallah, sahabat-sahabat yang lain akan segera menyusul. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semua ya. Bisa maksimal beribadah dan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Baik, segera akan kita mulai. Dan saya sapa Ustaz Baihaqi. Assalamualaikum Ustaz Baihaqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Ya, alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah. Tafadhal Ustaz Baihaqi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ustaz-ustaz rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita semuanya masih dalam lindungan Allah, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita masih bisa mengikuti di program Hayya Nutqin Qur'anana, di mana kita akan memprogres hafalan kita di juz 28. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah sampai di pertemuan yang ke-47. Sangat banyak pertemuan kita ya. Kita sangat diuji dengan masihkah kita bersemangat? Baik Ustaz-ustaz sekalian, insya Allah pagi hari ini kita rehat dulu nih dengan Ustaz Rifki karena beliau masih ada keperluan yang harus segera diselesaikan, dan insya Allah pagi hari ini tadabbur kita adalah bertemakan keutamaan infak ya di bagian akhir di surah At-Taghabun. Tips dan motivasinya kita coba nih memompa semangat kembali dengan mengingat bagaimana posisi menghafal Al-Quran sebagai guru yang terbaik. Baik Ustaz-ustazah, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Namun sebelumnya kita perlu bersemangat lagi nih di weekend kita. Mari kita maksimalkan waktu kita dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Hayya nutqin Qur'anana. Hayya binasyat. Allahu Akbar. Baik Ustaz-ustazah sekalian, mari kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik
أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, seperti biasa sebelum kita ziyadah di surah At-Taghabun di bagian terakhir, terlebih dahulu mari kita murojaah hafalan kita. Karena kita masuk di hari weekend, yaitu hari Minggu, maka insya Allah murojaah ba'id kita akan kita baca bersama-sama ya. Dan murojaah ba'id kita kali ini adalah surah Al-Jumu'ah. Dan insya Allah akan dipimpin langsung oleh siapa nih ya? Tentunya yang sedang on kameranya. Ini kita yang sudah bergabung, sudah berjumlah masih 13 orang. Tapi semangatnya seperti 300 orang begitu ya. Insya Allah kalau di weekend seperti ini bisa jadi nih justru kita ada kesibukan. Mudah-mudahan yang beraktivitas aktif Allah berikan kemudahan-kemudahan. Oke, akan dimulai langsung dan dipimpin langsung oleh Ustazah Hotimah. Nampaknya siap kalau tanpa melihat nih beliau surah Al-Jumu'ah nih ya. Mudah insya Allah. Baik, Ustazah Hotimah, tafadhali memimpin surah Al-Jumu'ah. Kita simak dan kita ikuti bersama. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rodok tak krungu apa-apa ngene. Ngezoom nyambung rene. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'azim. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي Tafirruna minhu.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم Oh, belum. تردون Qul ya ayyuhalladzina hadu. Afwan. Qul ya ayyuhalladzina. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Alhamdulillah. Sekalipun setengah tertatih-tatih tapi tuntas juga ya. Baik, satu-satu sekalian, syukran katsiran Ustaz Fatimah sudah bersama kita di Murajaah Ba'id kita. Saatnya kita murajaah hafalan terdekat kita yang kemarin sudah kita hafalkan bersama-sama, yakni ayat 14 dan ayat 15 dan akan dipimpin langsung oleh Ustazah Ustazah Nuzul, bolehlah mencoba ya. Yang lainnya bisa kita simak bersama-sama dan kita tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharukum wa auladikum. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Oke, alhamdulillah, syukran katsiran, jazakallahu khairan. Mudah ya. Kita lanjut di ayat yang baru, yaitu di bagian yang paling akhir surah At-Taghabun, yakni ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sebelum kita lakukan pencoretan, terlebih dahulu mari kita baca secara tahqiq agar tidak terjadi kesalahan ya atau kesulitan nanti dalam menghafal dan mengingat hafalan kita.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kalau kita mengingat-ingat di ayat 16, akhir ayat itu mirip dengan surah Al-Hasyr ayat 9 ya. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Oke, ayat yang terakhir sekarang. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Terlihat banyak yang rumit, namun banyak lafaz-lafaz yang sering kita jumpai sebenarnya. Seperti wa may yuqa syuhha nafsihi syakurun halim. Oke, baik satu sada, mari kita siapkan buku tahfidz kita. Kita akan lakukan pencoretan sebelum kita semuanya mendapat kesempatan ya untuk membersamai di ziarah pagi hari ini. Ada testimoni nih dari Ustazah Gayuni. Entah yang lainnya apa, merasakan hal yang sama. Juz 28 itu harus sabar untuk menghafal. Belum bisa langsung hafal dan belum bisa langsung connect meskipun tertatih-tatih kudu ditelateni. Ini sinkron dengan materi motivasi kita pagi hari ini. Nah, apa ya, sesuai dengan yang disampaikan Ustaz Gayu sekarang. Harus sabar untuk menghafal, belum bisa langsung connect meskipun tertatih-tatih kudu ditelateni. Oke, kita lihat nanti tips motivasinya. Baik, satu-satu sekalian, kita persiapkan buku tahfidz juz 28 kita. Kita akan lakukan pencoretan di forum ini sesuai dengan jumlah kita membaca bersama-sama. Kita baca secara tadwir, yaitu tempo lebih cepat dari tartil, dan namun lebih pelan dari hadr. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizil hakim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
Alimul ghaibi wasyahadatil azizil hakim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizil hakim. Sudah kita baca 4 kali. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada ustaz-ustazah, para peserta HNP semuanya. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan Ustaz Mirzak untuk bersamai kita di ziyadah pagi hari ini. Tafadhal Ustaz. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Baik, syukran kathiran Ustaz Mirzak sudah membersamai kita di ziyadah pagi hari ini. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk ustadz-ustadzah yang lain akan kita jalan-jalan di HNK ya. Di seluruh Indonesia tentunya. Dan akan dipimpin langsung, dimulai langsung oleh Ustazah Titik Sona dari Bondowoso. Kira-kira berani nggak ya screen-nya kita matikan Ustazah? Belum, Ustaz. Oke, silakan Ustazah Titik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Intu qaridullah. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Oke, jazakillah khairan. Mantap. Dari Bondowoso kita jalan-jalan kemana nih? Kalau saya melihat persiapan dari layar itu nampaknya sih nggak kelihatan mukanya, tapi kayaknya siap. Saudara Resti, nggak perlu ngintip, langsung saja ya. Oke, apakah kita matikan screen-nya atau dibiarkan dulu? Ya Allah. Dibiarkan dulu, tapi coba ya, Tat. Dibiarkan tapi coba seperti apa maksudnya? Ya coba saya merem. Oh, merem, tapi nanti kalau tetap... lirik ya nggak apa-apa ya. Oke. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun hakim. Sudah betul? Sudah betul Halim? Jangan disalah lagi. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ya, kalau ditelaah lebih detail sih kalau Halim jarang kita temukan ya. Makanya Hakim kita ragu-ragu. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi Ustazah ya. Halim bukan Hakim. Jawa Timur sudah, Jawa Tengah sudah. Nampaknya nih kita harus colek-colek yang Jawa Barat ya. Ustazah Windy tidak perlu bengong, langsung dimulai. Kita dipimpin nih. Tafadhali Ustazah. Dimatikan screen-nya atau dibiarkan dulu? Coba dimatikan screen ya, Ustaz. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadati Alimul ghaibi wasyahadatil azizil hakim. Azizul. Ya. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Alhamdulillah ya. Insya Allah setelah ini kalau dengan partner sudah kelihatan mana yang kurang pas tadi. Azizul, gitu ya. Sudah lama, alhamdulillah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah. Lama sekali tak jumpa Ustazah Lili nih, mumpung nongol beliaunya nih. Tafadhali Ustazah, kita biarkan screen-nya off atau kita on-kan kembali nih Ustazah? Di off kan, insyaallah. Alhamdulillah, tapi merem ya. Oh ya. Oke, silakan Ustazah Lili. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Setelah ini pasti tancap gas. Langsung setor partnernya nih. Baik, jazakillah khairan Ustazah Lili. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur sudah. Sudah lama juga nih kita belum plesiran ke Lampung.
Nah, langsung sudah merasa ya. Yang sudah merasa boleh langsung dinyalakan. Kita screen-nya dimatikan atau kita nyalakan kembali Ustaz Nurliana? Dinyalakan dulu Ustadz, belum Oh, hafal. nyalakan dulu boleh lah. Oke. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Masya Allah, syukran, jazakillah khairan Ustazah Nurliana dari Lampung ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera. Nah, biar sempurna dan lengkap nih, kita colek yang dari Papua. Kalau lihat yang on dari Papua, kameranya hanya Ustazah Ul kayak ini. Ustazah Ul, boleh dong dipimpin. Kita matikan kameranya, screen-nya atau tetap dinyalakan Ustazah Ul? Boleh Ustaz dicoba. Boleh dicoba apa maksudnya? Dicoba dimatikan. Itu maksud saya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Bukan hambatan, nggak ada hambatan sama sekali ya. Pasti sudah sangat siap. Alhamdulillah sudah merata seluruh pulau yang ada HNK sudah tersinggahi. Sayang sekali yang dari Sulawesi nggak ada. Saatnya kita acak. Kalau saya melihat Ustadzah Lisunalil Imro'ati, nggak tahu bawaannya serius aja. Nampaknya nih siap juga ya. Gimana? Kita tetap off-kan Ustadz ya, Ustadzah ya? Ya Ustadz. Tapi merem. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lahu wa yaghfir lakum. Didengungkan sedikit. Hasanan yudha'ifu lahu. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Alhamdulillah, jazakillah khairan. Sama lancarnya dengan Ustadzah Windy yang satu partner kayaknya. Saya juga nggak tahu. Sesekali juga nggak ada salahnya nih. Sekali lagi kita nikmati apa?
puding berhias. Apa namanya? Lupa saya. Nah, sudah senyum-senyum tuh. Sudah siap belum ini, Saudara Sri Rosyati? Apa kita nyalakan screen-nya atau dibiarkan seperti ini? Dinyalakan dulu mikrofonnya biar kita dengar. Tetap saya matikan ya. Masya Allah. Tafadhali, Saudara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan lakum. Wa man yuqa Wa'anfiqu khairan li anfusikum. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Alhamdulillah. Setelah ini bisa diantisipasi, langsung lancar mudah-mudahan ya. Biasanya peserta yang satu ini nih, kalau pakai laptop suaranya tidak masuk. Kali ini pakai handphone kayaknya. Lah, pasti lancar nih, suaranya sudah bisa masuk. Ustazah tidak perlu tersenyum, langsung saja bunyikan ya yang merasa nih. Ustazah yang dari Cianjur ya. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Milda? Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Alhamdulillah. Kayaknya ada peningkatan nih. Biasanya beliau kalau ada suara dari luar itu kurang fokus. Kali ini saya melihat kayaknya di sekitarnya sedang banyak aktivitas. Nah, sudah bisa fokus. Masya Allah. Mantap. Ngikutin saran Ustadz. Gimana? Ngikutin saran Ustadz. Oh iya. Waktu itu silakan dicoba ya, murojaah di kalau biasanya dengan kondisi yang sunyi sudah terlatih dan tidak bisa dengan kondisi yang ramai, sekarang dicoba. Alhamdulillah hari ini berhasil. Mudah-mudahan siap untuk murojaah dalam kondisi apapun. Itu dia. Nampaknya kita sudah menit ke-45. Sebagai pamungkas, Ustazah Ani tunjukkan kehebatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum min linatin. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum.
أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Ternyata kita semua digoda. Seakan-akan mau nggak lancar. Ya, terkecoh semuanya. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, beliau ini hebat. Kadang-kadang ngerjain kita nih, kayak nggak lancar. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u. Oke, syukran katsiran, jazakillah khairan Ustazah Ani Handayani dari Sangatta Kutim. Selanjutnya Ustazah sudah menit ke-47. Nampaknya kita harus beralih segmen, yaitu kita akan masuk segmen Tadabbur Al-Quran, dan insya Allah tema kita di pagi hari ini keutamaan infak. Nah, cocok nih dengan kondisi kita yang masih di bulan Ramadan. Biar kita lebih bersemangat dalam kebaikan, salah satunya dengan berinfak, maka akan dipandu langsung oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Mirza. Tafadhal Ustaz. Baik Ustaz Baihaqi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, para pecinta Al-Quran, mari sejenak kita tadabburkan beberapa ayat yang kita hafal tadi. Yang pertama adalah peringatan ya untuk kita semua tentang, sebenarnya ini sudah sangat berkaitan dengan yang ayat sebelumnya tentang larangan kita atau kita harus waspada akan fitnah yang ada pada anak-anak kita, pada istri kita, dan juga pada harta kita. Maka disebutkan di dalam tafsir, fala yasuddakum hubbu dzalika wasyughlu bihi anil wajibat. Hati-hati jangan sampai sibuknya kita dengan harta atau anak atau istri menjadikan kita lupa akan kewajiban kita. Wala yukhrijukumul ghadab wa nahbu an haddil adlil ma'mur. Jangan sampai karena kita marah, emosi menjadikan kita tidak bisa berlaku adil. Wala hubbul mal an ada'i huquqil amwal. Jangan sampai cinta harta menjadikan kita lupa bahwa kita harus mencari yang halal. Nah, seperti itu ya. Ini pesan daripada fattaqullah, kalau kita terjemahkan ya, maka bertakwalah kepada Allah di dalam harta, anak, dan istri. Mastata'tum, semampu kalian. Karena memang takwa itu memang ada takyidnya ya. Jadi takwa itu semampu kita. Ya, insya Allah sesuatu yang kita tidak mampu, tetapi Allah tidak akan bebankan sesuatu yang kita tidak mampu. Jadi ini adalah catatan tambahan, tetapi supaya kita harus senantiasa berusaha dengan maksimal. Kemudian ustaz-ustazah sekalian, di ayat yang ke-16 ya, fattaqullaha wa anfiqu khairan li anfusikum. Nah, ini yang terakhir, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Insyaallah ustaz-ustazah masih ingat ya, ada namanya syuh. Syuh itu artinya adalah kikir yang menjadikan kikir sangat begitu ya. Jadi ada orang yang kikirnya itu istilahnya bakhil. Nah, kalau bakhil itu dia memiliki harta, dia tidak mau mengeluarkan hartanya itu. Dia kikir. Itu namanya bakhil. Tapi kalau syuh lebih sangat lagi. Syuh itu artinya bukan hanya kita tidak mau menginfakkan sebagian harta kita, tetapi harta yang menjadi milik orang itu dia sangat ingin untuk memilikinya juga. Jadi sudah kikir tamak lagi.
Nah, itu adalah syuh, lebih parah daripada bakhil. Nah, jadi ustaz-ustaz sekalian, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang dijauhkan daripada kikir dirinya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Maknanya apa? Penggalan kalimat ini setelah perintah wa anfiqu khairal li anfusikum, berinfaklah kalian, itu lebih baik bagi diri kalian. Maknanya adalah bahwa infak itu sendiri bisa melindungi seseorang dari sifat kikir yang sangat tadi. Ketika orang berinfak, maka dia dijauhkan dari syuh, sifat kikir, maka insya Allah orang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian memberikan pinjaman, qard itu maknanya memang pinjaman. Tapi ini kalimat ini unik ya. Kalau kalian memberikan pinjaman kepada Allah, apakah Allah itu meminjam kepada kita? Tidak. Nah, ini adalah isti'aroh ya. Isti'aroh dalam bahasa balaghah itu ada namanya kalimat sesungguhnya, ada namanya isti'aroh ya. Jadi ustaz-ustaz sekalian, ternyata yang dimaksud qard pinjaman di sini adalah infak. Kalau kita meminjamkan kepada Allah itu maksudnya kita menafkahkan harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, itu pahalanya luar biasa, ya. Jadi yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah akan melipat gandakan bagi kalian dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Nah, itulah khairan li anfusikum, kalau kita kaitkan dengan kalimat atau ayat yang sebelumnya, itu adalah kebaikan yang sangat besar. Dan yang menjadi catatan lagi di sini ustaz-ustazah, ada sifat qardonnya itu harus hasanan. Hasanan itu adalah yang baik. Kenapa demikian? Karena Allah hanya menerima yang baik. Nah, jadi kalau misalnya ada orang infak dari, mohon maaf, hasil korupsi misalnya, maka yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga otomatis pahala yang tersebut di sini dia tidak dapat mendapatkan maghfirah, kemudian lipat ganda daripada apa yang dia nafkahkan karena belum bisa diterima oleh Allah. Itu ustaz-ustaz sekalian yang bisa kita simpulkan dari 3 ayat yang kita hafal tadi ya. Pesan hikmahnya adalah yang pertama, kita wajib bertakwa. Kita harus bertakwa dalam urusan anak, istri, harta. Sebab kemarin sudah kita bahas, ketiganya itu adalah fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Ujian dari Allah. Kita diuji melalui 3 hal tadi itu, yang mana karena diuji, maka ada orang yang tidak lulus, sehingga dia lalai daripada kewajiban taat kepada Allah, dan dia abai sehingga berani untuk mengambil cara-cara yang tidak halal, waliyadzubillah. Maka sekali lagi kita harus takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dalam 3 hal ini supaya kita lulus daripada fitnah ya. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk memperbanyak infak harta ya. Kenapa demikian? Karena infak itu bisa menghilangkan sifat kikir ya. Ustaz-ustaz sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan orang yang bakhil itu dekat ke neraka. Orang yang dermawan itu dekat dengan surga. Nah, seperti itu dampaknya. Maka ketika kita banyak berinfak ini maknanya luas ya, Ustaz-ustaz. Kalau kita berbicara biasanya kan dibahas ada namanya zakat, infak, sodako. Nah, zakat itu hukumnya wajib dan ada ketentuan-ketentuan seperti haul, kemudian harus nisab ya. Itu adalah zakat. Kemudian kalau sodakoh itu sifatnya adalah sunnah saja. Ya, sifatnya adalah sunnah saja. Ada beberapa ketentuan perbedaan. Kalau zakat itu harus di 8 asnaf. Kalau sedekah boleh kita berikan ke 8 asnaf atau selain 8 asnaf. Zakat tidak boleh diberikan kepada istri atau kepada bapak, kakek, atau ke bawah anak kita, cucu, tidak boleh ya.
Tapi sedekah boleh diberikan kepada istri, kakek, ayah, anak, cucu, seperti itu perbedaan. Adapun infak maknanya lebih luas. Karena infak ini ada yang sifatnya wajib. Seperti kita memberikan infak itu adalah perbuatannya, nafkah itu adalah yang dikeluarkan. Seperti kita memberikan nafkah kepada istri, itu sifatnya adalah wajib. Ada lagi yang berinfak untuk buka puasa, nah itu bisa juga disebut hukumnya sunnah. Jadi infak ini maknanya lebih luas karena mencakup yang wajib dan mencakup yang sunnah. Sehingga bisa kita terjemahkan infak itu pokoknya mendistribusikan harta. Jadi harta itu jangan disimpan, dipendam, sebagaimana di wailul likulli humazatil lumaza itu ya. Wa'addadahu, menghitung-hitungnya, pelit, jadi hartanya disimpan terus ditimbun. Nah ini berbahaya. Tapi infakkanlah, distribusikan harta itu, insya Allah kita dijauhkan dari sifat kikir. Kemudian usaha-usaha yang ketiga tentunya, yang kita infakkan harus harta yang halal. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, karena Allah hanya menerima yang baik saja, yang halal. Niscaya sesuai dengan yang disebutkan di ayat 17, Allah akan lipat gandakan pahala untuk kita dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk kita semua, kita bisa memiliki ketakwaan di dalam urusan anak, istri, dan harta. Kita memiliki motivasi untuk banyak menginfakkan harta kita yang halal. Allahumma amin. Begitu Ustaz Baihaqi yang bisa kita simpulkan pesan hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Ustaz-Ustazah, mari kita simak materi tips motivasi yang tidak kalah menariknya. Tafadhal Ustaz Baihaqi. Baik, syukran katsiran jazakallah khairan Ustaz Mirzak atas tadzkirahnya di pagi hari ini yang mengingatkan kita sekali lagi ya. Nah, masihkah kita kikir? Nah, kalau selama ini mungkin kita masih, kalau orang Jawa bilang itu gemi. Ya, gemi dengan harta. Gemi itu gegem. Nggak tahu gitu kali ya. Nah, intinya dia sangat sulit untuk mengeluarkan harta. Karena apa? Kalau rumus dunianya itu mungkin kita ketika sampaikan harta kita itu akan berkurang. Tapi rumus Allah enggak. Semakin kita sampaikan harta kita kepada yang berhak menerima, semakin banyak harta kita. Ya, kalaupun harta di dunia tidak terjadi atau tidak nyata kita dapatkan, sudah sangat pasti di akhirat sudah disiapkan. Begitu ya, insya Allah mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang dermawan, hambanya yang murah rizkinya, hamba yang berkah rizkinya dan halal rizkinya, dan kita menjadi orang yang tidak kikir. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, selanjutnya saya sebenarnya mengingatkan kembali sih yang sudah pernah kita bahas bersama, karena di kondisi sekarang ini, jangankan para peserta, saya pun sempat sedikit merasa mulai ada titik jenuh mungkin ya. Ada di titik itu. Sehingga saya harus motivasi kembali nih, apa yang bisa motivasi. Salah satunya lah ternyata ini. Dan menghafal Al-Qur'an adalah guru terbaik. Saya juga menjawab apa yang tadi disampaikan Ustazah Gayu lewat line chat di awal tadi beliau menyampaikan. Kalau tidak salah tuh menyampaikan gini di chatnya itu. Apa tadi? Coba saya buka kembali. Juz 28 harus sabar untuk menghafal. Belum bisa langsung connect meskipun tertatih-tatih kudu ditelateni. Cocok dengan tema di pagi hari ini. Menghafal Al-Qur'an adalah guru terbaik. Karena di mana? Nah, menghafal Al-Qur'an itu mengajarkan banyak hal. Apa saja yang dia ajarkan di menghafal Al-Qur'an itu? Tentu kesetiaan. Al-Qur'an itu membutuhkan kesetiaan yang membaca, apalagi yang menghafal tentunya. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu memerlukan yang bisa membersamainya kapanpun dan dalam kondisi apapun. Al-Qur'an juga ingin selalu dibersamai bagaimanapun keadaan ustadz-ustadzah. Mau sehat, mau sakit, mau sibuk, mau luang, semuanya kalau kita sudah menghafal Al-Qur'an itu, Al-Qur'an menguji kita seberapa setia kita dengan Al-Qur'an.
Karena apa? Jawabannya seperti ini. Jika kita setia dengan Al-Quran, apakah kita nanti mungkin sendirian sudah meninggal dunia? Nah, insya Allah kalau kita setia, Al-Quran itu lebih setia dari kita. Tidak hanya ketika kita hidup saja, meninggal pun kita dibersamai. Bahkan syafaatnya akan kita rasakan kelak di hari akhirat. Kalau mungkin ketika di padang mahsyar nanti banyak manusia yang terasa panas, terasa dan lain sebagainya, itu gerah dan lain-lain. Nah, mereka yang bersama Al-Quran, insya Allah dengan syafaatnya kita tidak akan terasa sakit. Insya Allah akan terus adem bersama Al-Quran. Artinya apa? Setianya kita dengan Al-Quran itu gambaran daripada kesetiaan Al-Quran nanti ketika melindungi kita ketika kita sudah meninggal dunia. Maukah kita nanti, kalau kita ingin anak cucu kita setia dengan Al-Quran, tentunya harus dari kita dulu. Karena nanti akan Allah berikan bonus, generasi kita pun setia dengan Al-Quran seperti kita setia dengan Al-Quran. Ya. Poin yang kedua, yang diajarkan dalam menghafal Al-Quran itu adalah kesabaran. Nah, ini yang saya sampaikan, yang ini sekaligus menjawab Ustaz Gayu tadi. Karena apa? Melatih kesabaran itu. Nah, kita tentu sangat paham ya, saat syahadah ataupun murojaah, ada ayat yang susah dibaca, ada ayat yang sulit diingat. Nah, mau dengan apa lagi kalau nggak dengan sabar? Kalau sudah di titik jenuh, ya sudahlah kita berhenti sejenak, tapi melangkah lagi, sabar untuk memulai lagi. Bukan setelah kita nggak sabar, berhenti, nggak mulai lagi, itu yang salah. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya kita juga dilatih kesabaran kita, bagaimana kita senantiasa menjaga hafalan kita. Karena itu bagian dari kewajiban mereka yang sudah hafal. Nah, insya Allah kalau kita setia, kalau kita sabar, ini jawabannya. Karena sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan di dalam hidup kita itu. Apapun itu, ternyata tidak hanya menghafal Al-Quran. Kalau kita dengan sabar, insya Allah mengaruhi kehidupan kita ini, baik itu yang susah, apalagi yang senang, kita akan senantiasa siap menghadapinya. Menghafal Al-Quran, bagian daripada melatih kesabaran. Insya Allah kalau kita ketika ziyadah menemukan ayat yang sulit dan susah, ketika murojaah menemukan ayat yang sulit dan susah untuk diingat, kalau kita sudah terlatih dengan kesabaran, insya Allah kalau kita tertimpa musibah, tidak terkejut, tidak terlena, tidak terlalu sedih. Karena apa? Kita sudah terbiasa sabar dengan Al-Quran. Itu dia bonusnya. Nah, dan tentu banyak pula yang diajarkan dalam rangka menghafal Al-Quran itu tidak hanya kesetiaan dan kesabaran saja. Poin yang banyak itu di sini. Ada ketelitian. Kalau kita sudah biasa ketika mengingat mana nih, kayak seperti tadi ya, ada yang mencoba, Ustadz, saya coba nih screen-nya dimatikan gitu. Nah, ternyata ketika dimatikan memang sih ada yang nyantol-nyantol, tapi kita sudah teliti tuh di mana yang nyantol sehingga apa? Nah, ketelitian kita juga sudah teruji. Kalau kita sudah teliti dengan hafalan kita, insya Allah hal-hal yang lain kita akan bisa teliti juga. Itu dia bonusnya banyak sekali. Nah, tentu kesungguhan pun juga. Seberapa sungguh kita menjaga hafalan kita, seberapa sungguh kita menambah hafalan kita. Dan tidak kalah pentingnya tentu cinta. Ya. Kalau tidak dengan cinta, dengan apa lagi kita bisa senantiasa bersama Al-Quran. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengorbanan. Karena apa? Ketika kita menghafal Al-Quran sudah barang pasti. Kita harus menyisakan waktu di sela-sela kesibukan kita. Kita harus menyisakan waktu di sela-sela kita harus merawat keluarga kita. Dan seterusnya, bahkan ketika kita sendiri pun yang terkena musibah, kita harus senantiasa mengorbankan waktu dengan Al-Quran. Karena apa? Jangan khawatir. Kalau kita mengorbankan Al-Quran itu bukan berarti kita makin rugi karena perniagaan kita tidak semakin laris. Karena apa? Sebenarnya kita itu sedang menabung. Semakin banyak pahala, semakin banyak pahala. Dengan hanya membaca saja, tanpa mengetahui maknanya itu ada pahalanya. Apalagi setiap pagi kita bertadabbur Al-Quran. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah selalu dengan Al-Quran.
selalu dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita dengan Al-Quran kita, tidak hanya di juz 28, mudah-mudahan Allah sampaikan, kuatkan, istiqomahkan sampai nanti di 28 juz. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Mirzak, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadikan kita lebih semangat lagi. Awas, jenuh nih, sudah mulai menghampiri. Karena pertemuan yang ke-47. Dulu kita maksimal 40, sekarang sampai 50 sekian. Nah, saya pun ternyata sudah mulai hampir di titik itu. Sehingga saya cari mana motivasi yang bisa membangun saya kembali. Nah, saya membayangkan ustadz-ustadzah yang senantiasa terus harus menata lagi, niat meroja lagi, ziyadah lagi, meroja lagi, ziyadah lagi. Nah, itu jenuh itu senantiasa mengambil. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan hamba yang senantiasa kuat, sabar, dan istiqomah selalu dengan Al-Quran. Baik, alhamdulillah, mari kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis sekaligus doa penandung Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Haji. Fadhol, Ustadz. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Baihaqi yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita terus istiqomah menghafal Al-Quran dan kita didampingi oleh guru terbaik kita, insya Allah. Saudara sekalian, mari kita tutup dengan senandung Al-Quran, tapi cukup kita baca ya, karena sudah pukul 6 lewat, dan kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua ustaz-ustazah yang sudah bergabung di ruang Zoom maupun yang menyimak di YouTube ya. Barakallahu fikum di barakatul Quran. Jumpa lagi insyaallah hari Selasa untuk pertemuan HNI selanjutnya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.